Saudara-saudari yang terkasih, siapakah aku ini adalah suatu sikap seseorang mau mengenal diri. Orang yang mau mengenal dirinya adalah orang yang patut ditiru karena mengandung unsur pertobatan, pengakuan akan kelemahan dan kekuatan, belajar untuk bangkit dari keterpurukan dan rendah hati. Yesus menegur para imam dan tua-tua bangsa yang tidak mengenal siapa mereka yang sesungguhnya. Mereka hanya menang di penampilan seperti orang yang sudah hebat atau terpandang di mata orang banyak. Namun ternyata mereka tidak berhak lebih dulu masuk dalam kerajaan Allah karena mereka tidak sungguh-sungguh mengenal diri sebagai orang berdosa dan orang yang sudah diampuni Allah. Mereka hanya bangga dengan atribut-atribut sebagai malim dan tua-tua bangsa. Bagi Yesus jauh lebih penting pengakuan diri sebagai orang berdosa yang telah diampuni dan masuk dalam kehidupan baru, yakni ada tekad untuk hidup baru dan motivasi yang baru yang dibangun atas dasar firman Tuhan. Dalam kebiasaan sehari-hari, orang-orang sangat mudah mengatakan bahwa saya orang Kristen. Namun bila ditanya pada diri kita masing-masing, sudahkah kita mematuhi firman Tuhan? Inilah yang menjadi pergumulan iman kita setiap hari. Siapakah aku di dalam Kristus? Menurut 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Di dalam Kristus kita dijadikan ciptaan baru yang bagian dari Kristus sendiri. Allah sendiri berdiam di dalam hati kita. Kita ada di dalam Kristus dan Dia di dalam kita. Ketika kita berada di dalam Kristus dan Dia dalam kita diregenerasikan, diperbaharui dan dilahirkan kembali. Ciptaan baru ini akan berpusat pada hal-hal rohani, yaitu yang terwujud dalam persekutuan dengan Allah, taat kepada kehendak-Nya dan diabdikan untuk melayaninya. Hidup kita yang lama yang sebelumnya mati terhadap Allah karena dosa, dikuburkan dan kita telah dibangkitkan untuk hidup dalam hidup yang baru. Di dalam Kristus kita dipersatukan dengan Dia dan bukan lagi hamba-hamba dosa. Dihidupkan bersama dengan Kristus, menjadi serupa dengan gambarnya, bebas dari hukuman dan tidak berjalan menurut daging, namun menurut roh, dan menjadi anggota tubuh Kristus bersama dengan orang-orang percaya lainnya. Orang percaya sekarang memiliki hati yang baru dan diberkati dengan segala berkat rohani di dalam surga. Saudara-saudari yang terkasih, kita mungkin akan memikirkan mengapa kita sering tidak hidup dengan cara yang digambarkan, sekalipun kita telah memberi hidup kita kepada Kristus dan meyakini keselamatan kita. Hal ini dikarenakan natur baru itu mendiami tubuh jasmani kita yang lama, dan keduanya bertentangan satu dengan yang lainnya. Natur lama memang sudah mati, namun natur baru masih memerangi kemah lama yang didiaminya. Kejahatan dan dosa masih ada, namun orang percaya kini melihatnya dengan perspektif baru. Ia tidak lagi dikendalikan oleh kejahatan dan dosa sebagaimana dulu. Di dalam Kristus, kini kita bisa memilih untuk menolak dosa. Ketika kita berada di dalam Kristus, dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Maka kita dapat bersukacita dalam juru selamat yang telah memungkinkan segalanya. Di dalam Kristus kita dikasihi, diampuni, dan dijanjikan keselamatan. Di dalam Kristus kita diangkat menjadi anak, dibenarkan, ditebus, diperdamaikan, dan dipilih. Di dalam Kristus kita menang, dipenuhi dengan sukacita dan damai, diberikan makna kehidupan yang sejati.
Betapa indahnya saudaraku bila kita hidup didasari oleh firman Tuhan, bukan didasari oleh atribut-atribut yang melekat dalam diri kita masing-masing. Untuk itu, marilah kita bangun hidup kita ini dengan firman Tuhan, agar kita dimampukan untuk berperilaku dan bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Maka dengan hal itu, mengenal diri kita dan melakukan segala firman Tuhan sama seperti kita mengenal Kristus di dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.